Putu Trisnanda Saudara masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Rudy Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan. Hal ini dilakukan menindaklanjuti diterimanya pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai PLT Jampitsus. Penunjukan ini sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Sementara itu, Saudara, Komisi Kejaksaan mendukung penyidik mengusut kasus korupsi dengan penggeledahan yang sudah dilakukan di 12 lokasi. Salah satunya di rumah yang sudah diakui milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau X dari Jampitsus, yakni Febri Adriansyah. Simak penjelasan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan pengamat anti korupsi yang juga penyidik KPK periode 2013-2021 Yudi Purnomo. Sebenarnya kita ya nggak kaget juga ya, artinya kita bisa duga-duga lah karena dari proses yang kemudian dilakukan proses penyidikan, terus kemudian juga kemarin jumpa pers, terus kejaksaan itu menurut kita itu pengen bahwa persoalan-persoalan pribadi itu dipisahkan dari persoalan institusi dan kita penginkan juga seperti itu. Dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah tentu ya, karena kan dari penyidik juga belum mengeluarkan siapa tersangkanya, tapi proses ini kita hargai, kita hormati dan kita dukung penyidik yang telah melalui proses sejauh ini. Terus kemudian pengunduran ini kan berarti memang ketika kemudian yang bersangkutan itu ya nanti kita nggak tahu ya menghadapi proses hukum ini maka tidak akan melibatkan institusi kejaksaan. Jadi kalaupun toh kemudian nanti di kemudian hari ada keterlibatan berarti memang dipisahkan antara institusi dengan pertanggungjawaban pribadi. Itu. Baik. Kemudian Prof Puji, jika bicara soal siapa penggantinya, misalnya ini kan sudah mundur Febri, kemudian apakah kemudian kejaksaan ini perlu segera menunjuk PLT ataupun langsung saja misalnya pejabat definitif sebagai Jampitsus? Di level layer setelah generasi beliau ini banyak juga yang punya kompetensi yang saya pikir juga cukup layak untuk kemudian duduk di posisi Jampitsus. Ada beberapa kajati-kajati yang di tipe A itu juga sudah layak untuk di posisi seperti itu. Atau kemudian mau pergeseran di antara para jaksa agung muda, yang saya pikir para jaksa agung muda yang sekarang menjabat ketika ada pergeseran juga punya. Pengawasan eksternal dinilai penting dalam memastikan penanganan 3 kasus dugaan korupsi yang tengah dilakukan polisi berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan ini juga diharapkan bisa membuat para penegak hukum bekerja secara profesional dan berintegritas. Dan berikut penjelasan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan pengamat anti korupsi yang juga penyidik KPK periode 2013-2021 Yudi Purnomo. Tapi kalau misalnya kita lihat, apakah kita masih perlu untuk pihak ketiga gitu Mas? Misalnya ini kan polisi nanti ketika sudah berkas lengkap akan diserahkan lagi ke kejaksaan gitu kan. Nah, apakah kemudian perlu pihak ketiga misalnya KPK gitu untuk memastikan ini berjalan secara semestinya seperti itu? Ya, pertanyaan yang bagus ya Mas, bahwa KPK setiap kasus korupsi pasti akan mendapatkan supervisi dari KPK. Karena SPDP itu kan terkait kasus korupsi itu sudah ada SPDP online. Jadi KPK bisa melakukan supervisi. Supervisi dalam artian tidak ikut intervensi ya dalam kasus ya, tidak mencampuri. Tetapi kemudian bisa melihat bagaimana proses ini berjalan. Dan saya yakin bahwa profesionalitas juga pasti akan dikedepankan. Teman-teman di kejaksaan yang ditunjuk misalnya untuk ikut dalam penanganan kasus ini, baik untuk
meneliti ya, bahkan mungkin nanti sampai persidangan gitu kan, saya pikir akan sangat-sangat profesional gitu kan. Dan saya pikir ini kan juga suatu hal yang biasa ya ketika teman-teman jaksa menuntut jaksa juga gitu kan. Ada beberapa kasus juga dilakukan dan itu profesional gitu kan, bahkan tuntutannya pun juga agak lumayan gitu ya. Artinya nggak ada yang namanya friend gitu ya, nggak ada namanya ini. Saya pikir itu pasti profesional. Tapi Jadi sudah mundur, jadi tidak ada alasan lagi gitu ya, ya, nggak ada alasan lagi, nggak ada konflik kepentingan, gitu kan, konflik of interest. Saya yakin semua ini akan profesional. Termasuk tadi, ini kan sebenarnya adalah bentuk bahwa sebenarnya sinergi antara penegak hukum berjalan dengan bagus, gitu ya. Jadi KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Baik, saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, jika kita melihat mungkin yang ramai di publik gitu soal kasus ini bahwa ada konflik of interest gitu, ada tumpang tindih mungkin antara apa yang kemudian dilakukan oleh kepolisian dan juga Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi seperti itu. Ada yang bilang ini positif karena mereka bisa saling kontrol. Kita bisa sama-sama melihat mereka berlomba-lomba membongkar kasus korupsi. Tapi di sisi lain ada kemungkinan juga gitu. Mereka saling sandra. Saya tidak akan membongkar kasus ini kalau Anda tidak seperti ini. Anda melihatnya ketika ada konflik of interest seperti ini, kedepannya seperti apa, Prof. Puji? Ya, ada dua hal ya. Pertama, kalau saya melihat ini hubungan dari penegak hukum khususnya kejaksaan dan kepolisian sampai sejauh ini baik-baik saja ya. Itu pertama. Jadi kalau saya melihat ini murni penegakan hukum saja, penyidik di kepolisian menemukan barang bukti, alat bukti yang kemudian mengarah pada tindak pidana yang kemudian sejak awal sudah dicurigai terlebih dahulu dan kemudian dikembangkan kepada proses penyidikan dan kemudian ketemu peristiwa pidananya, kemudian penyidikan, terus kemudian ini tinggal dalam konteks mencari tersangka. Jadi proses biasa itu satu. Nah, yang kedua, case ini kan juga diawasi banyak pihak dan karena juga kewenangan aparat hukum itu kan sangat besar sekali ya, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK itu sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu membutuhkan juga pengawasan dari masyarakat gitu. Masyarakat itu tentu kita juga harus memberikan pengawasan yang betul-betul objektif. Tentu kita juga bukan kemudian akhirnya pengawasan itu bagian dari sesuatu yang kemudian digerakkan untuk kemudian bagian dari deal, bukan begitu, tetapi pengawasan itu agar APH itu menjalankan fungsinya secara baik, objektif, dan juga basisnya adalah integritas. Nah, hari-hari ini kan di masyarakat kan seolah-olah ini nanti deal karena case ini diungkap maka kemudian dibalas dengan case ini bintang 1 ditangkap maka dibalas bintang 3. Kalau saya melihatnya tidak sejauh itu. Kita melihatnya bahwa memang ini ya murni penegakan hukum. Nah, bagaimana kemudian agar tidak ke sana, maka penguatan pengawasan eksternal khususnya ini menurut saya menjadi penting ya. Pengawasan eksternal itu ya kalau di kepolisian ada Kompolnas, di kejaksaan ada Komisi Kejaksaan, dan juga kepada publik masyarakat dalam kemudian mengontrol case-case apapun itu agar tetap aparat itu bekerja pada real yang kemudian sudah digariskan, tidak ada abuse of power, apalagi kemudian kita curigai deal-deal itu. Dan kalau kita lihat sekarang trennya khususnya untuk kasus ini ya, ini kan pengawasan publik begitu kuat.